Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Sapriani dengan NIM 21862320035 akan memenuhi tugas UAS pada mata kuliah IPA SD atau MI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri khusus makhluk hidup. Jadi, teman-teman saksikan ya videonya sampai habis. Jadi, teman-teman ada yang tahu apa itu makhluk hidup? Jadi, makhluk hidup adalah organisme yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kehidupan seperti kita sebagai manusia, ada hewan dan ada tumbuhan. Selain pengertiannya, ada pun ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama yaitu bergerak. Biasanya bergerak namun tidak berpindah tempat. Seperti tumbuhan, bisa berupa bunga yang mekar. Makhluk hidup bergerak untuk mendapatkan makanan dan menghindari musuh. Yang kedua yaitu membutuhkan makanan. Tidak hanya manusia, hewan dan tumbuhan juga memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Yang ketiga yaitu tumbuh. Makhluk hidup tumbuh seperti kita sebagai manusia, mulai dari bayi hingga anak-anak sampai dewasa. Hewan contohnya seperti bebek yang semakin hari semakin besar. Sedangkan tumbuhan dilihat dari batang yang tinggi dan daun semakin banyak. Selanjutnya yaitu bernafas. Saat bernafas, makhluk hidup mengambil oksigen dari lingkungannya. Manusia bernafas dengan paru-paru, sedangkan tumbuhan bernafas dengan stomata. Hewan bernafas dengan paru-paru, insang, kulit, dan trakea. Yang keempat yaitu beradaptasi. Kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Apabila makhluk hidup tidak mampu beradaptasi, tentu akan sulit bertahan hidup. Selanjutnya yaitu bereproduksi atau berkembang biak. Setiap makhluk hidup mengalami reproduksi sehingga dapat berkembang biak. Manusia berkembang biak dengan cara beranak, sedangkan hewan berkembang biak dengan cara beranak, bertelur, dan membelah diri. Tumbuhan berkembang biak dengan sendirinya atau dengan bantuan manusia. Dan yang terakhir yaitu mengeluarkan zat sisa. Seluruh makhluk hidup akan mengeluarkan zat-zat sisa yang ada di dalam tubuhnya. Hewan dan manusia memiliki cara yang sama untuk mengeluarkan zat sisa. Zat sisa tersebut dikeluarkan dalam bentuk gas, zat cair, dan zat padat. Tumbuhan mengeluarkan zat sisa melalui stomata. Selain ciri-cirinya, ada pun penggolongan hewan berdasarkan tempat hidupnya. Yang pertama yaitu hidup di air. Hewan yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di ekosistem air. Hewan yang hidup di air tidak dapat hidup lama jika di darat. Hewan yang hidup di air yaitu ikan, gurita, dan ubur-ubur. Yang kedua yaitu hidup di darat. Hewan yang hidup atau berkembang biak juga menghabiskan sebagian besar hidupnya di darat, seperti kambing, sapi, dan domba. Yang terakhir yaitu hidup di air dan di darat atau hidup di dua tempat. Hewan ini menghabiskan sebagian hidupnya di daratan dan sebagian lagi di perairan dan dapat bertahan hidup lama di kedua lingkungan tersebut. Contohnya seperti penguin. Ternyata teman-teman, banyak sekali hewan yang memiliki ciri khusus. Tetapi di sini saya akan menjelaskan 3 hewan yang memiliki ciri khusus. Yang pertama yaitu ada penguin. Penguin memiliki tubuh yang sesuai untuk berenang dan hidup di air.
Pinguin memiliki sayap yang digunakan sebagai dayung dan tidak mampu untuk terbang. Di daratan, pinguin menggunakan ekor dan sayapnya untuk menjaga keseimbangan ketika berjalan, karena pinguin hidup di dua tempat, di daratan dan di laut. Yang kedua yaitu unta. Unta mempunyai funuk yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air dan makanan, sehingga unta dapat hidup tanpa makan dan minum dalam jangka waktu yang lama. Hal ini sangat bermanfaat bagi unta, mengingat dia hidup di padang pasir yang gersang dan tandus. Dan yang terakhir yaitu kelelawar. Kelelawar mempunyai suara yang ultrasonik yang bermanfaat untuk membantu menentukan jarak benda yang ada di depannya, karena kelelawar beraktivitas pada malam hari. Kelelawar mencari makanan pada waktu malam hari, maka dari itu disebut dengan hewan nokturnal. Selain hewan, ada pun tumbuhan teman-teman yang memiliki ciri khusus. Yang pertama yaitu teratai. Teratai mempunyai daun yang lebat dan tipis yang berfungsi untuk mempercepat penguapan. Teratai juga merupakan salah satu tumbuhan yang hidup di air. Yang kedua yaitu kaktus. Kaktus memiliki ciri khusus yaitu yang pertama, memiliki duri pengganti daun untuk mengurangi penguapan. Yang kedua yaitu memiliki lapisan lilin pada batangnya. Dan yang terakhir yaitu memiliki akar yang panjang untuk mencari sumber air. Dan yang terakhir yaitu ada tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu memiliki ciri khas. Putri malu akan mengatupkan daunnya saat disentuh. Selain itu, tumbuhan ini juga memiliki duri pada batangnya. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi diri dari predatornya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Mungkin pembahasan kita hanya sampai sini saja ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.